tabang karimbo, tabangnya tinggi ba iriangan. Jaweklah salam dari ambo, walaupun indah bajawek tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BIMTEK ini diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan tugas para pemangku adat di Minangkabau. Pelaksanaan BIMTEK ini merupakan bentuk kerjasama antara legislatif dan eksekutif pemerintah Provinsi Sumatera Barat karena dukungan anggaran melalui dana aspirasi dari Bapak Indra hingga kegiatan kita ini dapat bisa terlaksana. Pemerintah pusat dan daerah maupun di setiap level tingkatan tersebut itu mempunyai kewajiban dalam melestarikan adat dan budaya, salah satunya melalui ada 4 perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Nah, kegiatan kita pada hari ini hingga besok itu melalui salah satu aspek tersebut, yakni pembinaan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan teknis penguatan adat dan budaya Minangkabau dengan tema jalan banyak didiek, lamu ibit banyak diraso, Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dengan resmi kami nyatakan dibuka. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pembukaan bimbingan teknis dengan tema jalan banyak dilihat, lalu hidup banyak dirasa. Akhir kata, hari hujan kain basah, pulang ke rumah sampai balai. Jika ada katuran salah, maaf dipinta sapu jari. Tumbah subur sifatkan salah siap. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara sederhana ini di Sumatera Barat ini kita punya kekuatan politik lokal yang saya kira bisa menjadi salah satu modal sosial di dalam proses politik menghadapi pemilu 2024. Nah, kekuatan politik lokal yang saya katakan tadi ini berasal dari para tokoh adat yang ada di Sumatera Barat karena memang keunggulan masyarakat Sumatera Barat di sana dengan kekuatan budaya yang hanya dimiliki oleh Sumatera Barat sebagai satu dari 2 daerah yang punya budaya matrilineal. Jadi di dalam Sumatera Barat ini kita tahu ada nenek mama, alim ulama, cadik pandai, dan Bundo Kanjuang. Jadi kalau misalnya kelompok ini bisa mengembangkan kapasitas yang mereka miliki, mereka akan menjadi bagian yang akan mempengaruhi proses demokrasi yang ada di Sumatera Barat secara khusus. Jadi sebagai kekuatan politik lokal, kemudian seharusnya idealnya kelompok-kelompok ini bisa menempatkan diri sebagai orang-orang yang bisa mempengaruhi opini publik tentang proses pemilu yang damai dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Jadi peran utama saya kira itu adalah menjadi bagian dari penjaga demokrasi supaya tidak menimbulkan konflik yang bisa memicu konflik yang lebih luas di tengah-tengah masyarakat. Sebagai tokoh adat misalnya tentu sudah dikenal di dalam kaum atau nagari, sehingga kemudian mereka seharusnya bisa menjadi orang yang merekatkan. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan terhadap pilihan-pilihan politik misalnya, kemudian mereka bisa menjadi orang yang merekatkan para nenek mama, para anak
dan kaum yang ada di daerah masing-masing. Mengadakan benteng ini tujuannya adalah penguatan masalah adat istiadat dan juga budaya. Ini sangat penting karena bagaimanapun juga budaya dan adat ini semakin lama semakin berkurang, bentuk perhatian juga dari tokoh-tokoh adat. Makanya pada hari ini kita mengadakan bimbingan teknik supaya nanti yang menyangkut kepada adat istiadat, budaya tentu ini sangat berperan penting di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya masyarakat adat kita dan juga anak kemenakan kita, ini sangat penting sekali bagi kita untuk melakukan bimbingan teknis ini. Karena bagaimanapun juga semakin lama tentu kalau tidak kita ingatkan, kalau tidak ada kita lakukan bimbingan, tentu akan rasa memiliki kebudayaan tentang adat Minangkabau dan juga tentang daerah, tentang juga bagaimana hubungan anak dengan kemenakan dengan nenek mama, ini sangat penting sekali bagi di tengah-tengah masyarakat. Ada satu hal yang perlu kita ingat, dikarenakan kita ini wilayah administratifnya itu menganut sistem kota, seringkali memang kemudian persoalan-persoalan adat itu tidak terlalu menjadi perhatian oleh pemerintah, karena kita berkota. Nah, jadi terkesan agak sedikit diskriminatif ya, terhadap eksistensi masyarakat adat yang ada di kota, terutama di Kota Padang. Nah, selama ini kan kita hanya bicara masyarakat adat itu kalau kita pergi ke kabupaten ya, karena memang kemudian di sana sistem pemerintahnya itu kan bernagari. Nah, ternyata di kota pun meskipun dia berkelurahan, eksistensi masyarakat adat ternyata ada. Dari kegiatan ini terbukti ya bagaimana kemudian kerapatan adat nagari, terutama yang ada di Bungus dan Teluk Kabung itu ternyata masih eksis. Namun sayangnya pemerintah justru mengurangi perhatian mereka terhadap keberadaan ini. Padahal banyak potensi yang bisa kita ambil atau kita gali dari keberadaan kerapatan adat nagari atau masyarakat adat ataupun perantau adat di nagari yang ada di kota ini. Satu, persoalan sosial budaya ya, bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan sosial budaya dengan pendekatan itu, karena ternyata itu masih hidup dan tumbuh di masyarakat. Lalu kedua, bagaimana
kan persoalan-persoalan hukum yang ada di tengah masyarakat. Kita mengenal mekanisme restoratif justice yang kemudian sekarang menjadi program pemerintah melalui kepolisian dan kejaksaan, termasuk juga memperkuat mekanisme penyelesaian secara mediasi di tingkat bawah atau di tingkat masyarakat. Ini mengurangi beban pengadilan nanti untuk pada tahapan berikutnya, misalnya pada kasus perdata. Apalagi kemudian dalam konteks pidana kita tahu melalui KUHP baru Undang-Undang 1 2023 peluang penerapan hukum pidana itu akan ada gitu dan diakui ke depannya. Nah, makanya kemudian ini menjadi persoalan kita, apakah kita siap untuk menghadapi peluang ini, di mana selain itu peluang juga menjadi tantangan jika kita kemudian tidak memperkuat peranata-peranata yang ada, baik itu SDM, sumber daya manusianya, termasuk juga dukungan sarana-prasarana, termasuk juga substansi pemahaman masyarakat kita dan tokoh-tokoh adat kita tentang hukum adat saling kanegari. Kalau ini bisa kita sinergikan, saya pikir ini menjadi salah satu solusi kita memperkuat ikatan ke Minangkabauan di Sumatera Barat, termasuk juga menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan dan sengketa yang ada di masyarakat. Kalau awak bicara tentang Minangkabau, yang perlu awak ketahui ada Ranji Limbago adat atau ketatanegaraan nagari awak lah. Jadi di dalam Ranji Limbago itu tersusun, terstruktur bagaimana pola masyarakat Minangkabau itu sendiri, posisi, tugas, tanggung jawab, nenek mama, perempuan, orang muda dan segala macamnya. Dan itu sangat penting untuk dipahami, terutama oleh pemangku-pemangku adat, mande-mande soko atau bundo kanduang, orang muda, segala unsur lah di dalam masyarakat Minangkabau. Sebab itu menjadi landasan tempat berpijak di orang Minang. Dan kalau awak lihat tatanan itu sangat teratur, sangat dan sangat tidak ketinggalan, nah itu bahkan mendahului zamannya. Nah, jadi perlu diberitahu kepada orang-orang muda terutama bahwa Minangkabau itu punya aturan, punya undang-undang yang mendahului zamannya, dan tapi awak tidak pernah mempelajari itu. Awak punya undang-undang adat yang sangat detail, sangat jelas aturannya, sanksinya dan segala macamnya. Dan itu menjadi semacam pedoman bagi orang Minang untuk bertindak, berlaku dalam segala aspek kehidupannya, terutama nenek mama. Kalau dia tidak paham tentang undang-undang adat, tentang Ranji Limbagonya, tentunya tidak mengerti posisinya sebagai nya sebagai penghulu, apa tugasnya, apa kewajibannya, apa tanggung jawabnya, apa hak-haknya. Nah, kini kan menurut improvisasi aja, maka terjadi pembenturan antara nenek mama sama nenek mama dia mandi soko, nenek mama dia kemanakan. Itu sebabnya. Jadi segala aspek itu harus memahami tentang Ranji Limbago Minangkabau itu. Puji dan syukur marilah terpanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya sampai juga kita pada acara penutupan.
dapat ilmu yang bermanfaat bisa kita kembangkan di daerah kita masing-masing. Dan tentu saya sebagai Wakil Ketua DPRD mengucapkan terima kasih, dan juga mudah-mudahan nanti rangkaian acara kita apa yang diminta oleh teman-teman mungkin ada nantinya studi bandingnya juga, tentu kita akan menyiapkan anggaran tapi tetap koordinasinya dengan dinas kebudayaan.